Hmm. Hmm. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Hai Re, assalamualaikum. Sore ini aku lagi kepengen makan mie ayam ya. Terus kemarin aku udah bikin mie-nya, aku bikin resep mie mentah buat mie ayam. Terus udah aku taruh di kulkas juga. Nah sekarang aku mau bikin ayam alias toppingnya ya, topping untuk mie ayamnya. Karena si Dedek nggak mau ikut sama ayahnya, sama tantenya, ya udahlah sambil aku gendong aja. Kita sambil ngevlog santai-santai, oke? Nah di situ bahannya udah aku sediain. Aku pakai ayam potong biasa ya, ayam. Terus ada nanti pelengkapnya juga ada daun sawi, terus sama bumbunya simple banget. Jadi ini resep asli dari pedagang karena rencana aku mau buka lagi mie ayam ya, mau buka lagi warung mie ayam karena udah lama banget aku cuti semenjak covid itu menurun, semenjak ya yang dulu-dulu. Kalau kalian ngikutin vlog yang dulu mesti kalian tahu ya kenapa nggak jualan mie ayam lagi. Dan sekarang insya Allah untuk beberapa bulan ke depan ya, masih rencana, mudah-mudahan aja mau buka warung mie ayam lagi. Jadi sekarang mari kita bikin masakan topping untuk mie ayamnya. Nah kalau toppingnya sendiri di sini aku pakai ayam potong. Ini tadi mau cari yang bagian dada tapi karena nggak ada alias udah habis, jadi aku pakai yang bagian paha. Sama aja sih ya, kalau untuk toppingnya nggak masalah mau bagian dada atau paha, tapi kebanyakan lebih suka yang bagian dada karena lebih banyak dagingnya gitu. Dagingnya, daging ayamnya ya. Terus sekarang aku mau kasih tahu bumbu-bumbunya apa aja. Untuk bumbu yang dihaluskan di sini ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 butir kemiri. Ini ada jahe, ini sekitar 1 jempol ya. Terus juga ada kunyit, ini 1 jari kayak gini kunyitnya. Ini juga lengkuas sekitar setengah jempol segini. Setengah sendok teh ketumbar. Ini merica utuhnya aku pakai sekitar 10 biji merica utuh. Ini untuk yang dihaluskan. Nah untuk bumbu tambahan di sini ada gula jawa atau gula merah. Ini aku pakai sekitar 1,5 ya. Itu bentuknya buletan kayak gini loh, bulat kayak gini. Nah itu aku pakai 1,5. Terus ada serai, 1 batang serai. Ini ada 2 lembar daun salam. Ada 3 buah cengkeh nih ya, cengkeh. Terus sama 2 lembar daun jeruk biar aromanya itu semakin harum dan bikin rasanya lebih enak. Terus ini juga ada kayu manis. Nah ini ya. Terus di sini aku juga pakai daun bawang atau bawang pre ya, daun bawang. Terus ini ada batang daun sawi, daripada dibuang sayang banget. Aku lebih suka batang daun sawi ini nanti dicampur sama daging ayamnya gitu. Terus ada penyedap rasa. Di sini juga ada kaldu bubuk, kecap manis, wajib ya kecap manisnya, sama garam. Nah ini garam. Nah sekarang langsung aja kita bikin topping ayamnya. Pertama aku mau ngerebus ayamnya dulu. Nah ini mie-nya nih aku bikin sendiri ya, mie-nya ya. Kemarin aku bikin 1 kilo tepung itu jadi 16 porsi ya, sekitar 16 porsi. Jadi aku timbang biar sama gitu beratnya. Jadi satu gini atau 1 porsi kayak gini. Kok ngeblur sih, please don't ngeblur. Hello. Jadi 1 porsinya ini aku timbang beratnya 100 gram. Itu jadinya semangkok gitu ya. Nih mie-nya. Terus rasanya juga enak, kenyal. Kalau resep mie-nya udah aku upload sih ya, kalian bisa klik link yang ada di description box aku atau yang dapat ini. Alon-alon lek nutup, adik ini mulai apa turu. Kok kayaknya mendung ya rek yo. Nunggu air mendidih, aku tak mau ambil jemuran dulu sih. Jadi masuk kompor ya. Kita ambil jemuran dulu ya.
Oke, jemuran udah beres, pas airnya juga mendidih. Sekarang tinggal dimasukin dulu. Kita masukin dulu ayamnya. Kita rebus sampai dagingnya itu lunak ya. Tutup. Sambil nunggu ayamnya itu matang sama lunak, aku mau ngeblender bumbunya dulu. Kalau mau diulek ya monggo silakan, cuma biar cepet aja ya. Takut keburu bangun anakku. Ini aku udah kemiri, bawang merah, bawang putih ya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, jahe. Terus ada ini ketumbar sama merica. Ketumbar sama merica jangan lupa kita masukin, langsung kita blender sampai halus. Kita tambahkan air dulu sedikit, kita tambahkan air biar gampang ngeblendernya. Oke, cukup. Blender sampai halus, blender sampai halus ya. Nah ini sekalian bikin minyak buat mie ayamnya ya. Jadi aku tuangin agak banyak minyaknya, karena nanti minyaknya bakalan dipakai buat minyak untuk minyak. Kurang lebih 200 ml lah minyaknya ya. Nah ini minyaknya kurang lebih 200 ml, jadi kita panaskan dulu, lalu kita tumis bumbunya. Jadi nanti minyaknya bakalan berwarna agak kuning gitu. Nah itu minyak untuk mie ayamnya. Nah ini minyaknya udah panas nih, langsung aja kita masukin. Please deh jangan ngeblur. Ini pelengkapnya ada yang kita masukin ya, kayak serai, daun salam, sama daun jeruknya. Kita aduk sampai rata. Ini dimasak sampai nanti airnya tuh menyusut, terus antara minyak sama bumbunya itu terpisah gitu. Kita tunggu ya. Baunya enak banget nih. Ya, kita tunggu dulu sampai minyaknya sama bumbunya itu terpisah. Nah ini sudah mulai kepisah ya antara bumbu sama minyaknya. Tunggu sebentar lagi. Oke, ini kompornya langsung aja kita matikan biar bumbunya bisa mengendap ya. Nah nanti tinggal kita saring aja. Nah barusan udah disaring ya, ini tinggal bumbunya aja, tinggal kita masukkan ke dalam ayamnya. Nah ini minyaknya tuh udah jadi kan. Sekarang itu ayamnya udah matang ya, udah lunak. Aku mau potong-potong dulu. Nah ini ayamnya nih udah lunak, udah gampang buat potong-potong ya. Tinggal kita potongin aja ayamnya. Tadi emaknya beli setengah kilo, cuma di tukang sayur itu adanya cuma 1/4 kilo. Jadi ya udahlah, aku mau ke pasar juga ninggalin bayi terlalu lama, nggak juga kepikiran. Nah ini ayamnya udah dipotong-potong kayak gini, tinggal kita masak lagi bareng sama bumbunya. Nah ini air kaldu tadi ya, nggak aku buang, biarin aja nggak apa-apa. Langsung aja kita masukkan bumbu yang sudah dimasak tadi. Ya bumbunya aku masukin. Bumbunya dimasukin, terus jangan lupa sama pelengkapnya juga. Ini ada gula merah ya, gula merah kita masukin, kayu manis, cengkeh juga masuk.
Sekarang kita masukin daging ayamnya. Ini daging ayam. Terus juga ada daun bawang dan juga batang daun sawi, batang sayur sawi ya, sawi hijau. Kita aduk lagi. Aduk dulu. Sekarang aku mau tambahin kecap manis. Kecap manisnya ini ditambahin kurang lebih sekitar 3 sendok makan. Kecap manisnya 1, 2, 3. Oke. Kita masak sampai nanti airnya agak menyusut ya, agak mengental gitu. Terus aku mau tambahin garam. Kalau asin sama sedapnya bisa disesuaikan ya. Garam, kaldu bubuk, oke, sama penyedap rasa. Kalau gula pasir nggak usah karena sudah pakai gula merah tadi ya. Nah, ini kita masak sampai airnya agak menyusut, terus kuahnya ini agak mengental ya. Oke deh, ini airnya sudah banyak yang menyusut ya, terus rasanya menurutku juga udah pas. Ini juga udah mulai udah kental gitulah kuahnya. Jadi aku matikan. Sekarang kita racik untuk menyajikan mie ayamnya. Nggak sabar pengen nyoba. Nah, ini dia udah mateng ya. Nih, untuk lauk ayamnya udah mateng. Tinggal ngeracik bumbunya sekarang untuk disajikan di mangkok. Oke, mari kita meracik ya. Ini aku mau bikin 3 porsi. Ini garamnya segini aja. Mungkin ya apa ya? Pucuk sendok kayak. Garam. Ada penyedap juga. Penyedap. Oke. Merica bubuk. Woi, kakean woi. Kita ambil mericanya. Oke. Merica bubuk. Terus ininya minyaknya aku pakai 1 sendok ya, 1 sendok makan untuk minyaknya. Kalau ini kecap asin, ini kecap asinnya aku bikin sendiri, cuma kecap manis sama garam, terus aku kasih air matang. Kecap manisnya sekitar 1 sendok makan, terus garamnya itu sekitar setengah sendok teh, terus airnya ini kurang lebih sekitar 10 sendok makan. Ini 1 sendok teh ya. Kalau mau pakai kecap asin yang udah jadi nggak apa-apa. Nah, ini udah kita aduk. Aduh, ini mau hujan tuh, ada petir tuh. Oke, itu airnya udah mendidih. Sekarang mau ngerebus sayur sawinya dulu, terus ngerebus mie-nya. Udah mendidih nih, masukin ya. Kita rebus dulu sayur sawinya. Masak dulu sawinya. Oke, sayur sawinya udah mateng. Kita angkat ya. Lanjut kita rebus mie-nya. Oke. Ini mie-nya anakku minta juga, jadi aku bikinin juga. Jadi aku masukin sekitar 4. Kita bikin 4 ya.
Minyak udah mau mateng nih. Bagus sekali minyak. Cepet kok matangnya mie ini, soalnya ini kan mie basah ya, bukan mie kering. Gak usah lama-lama, kayak ini ntar lagi udah mau matang. Baunya udah gak sabar aku mau makan mie-nya. Oke, ini mie-nya udah mateng, aku matiin nyala kompornya. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan, oke? Wow. Oke, langsung aja kita taruh mie-nya. Panas. Mantep nih. Kita aduk ya. Sawinya jangan lupa. Sawine ojo kelalen yo. Sawine. Tinggal ngasih ayamnya ya. Ya Allah Rabbi. Kita taruh ayamnya, kita kasih topping. Baunya nih enak banget nih. Oke, kita kasih kuah. Jangan lupa kasih pangsitnya juga. Ada pangsitnya juga ya. Mantep bener dah. Tambahin pentol ya. Kasih sausnya pakai saus cabe nih. Mantep nih. Uduk moncrot. Saus cabe. Sama sambelnya juga jangan kelupaan. Mantep dah. Waduh. Mantap. Mari kita coba. Oke, udah beres semuanya. Ini minyak udah ada di depan aku. Sekarang mari kita coba sama es teh ya. Udahlah, nggak usah lama-lama. Mau aku aduk dulu. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mantep nih. Mie-nya ini kenyal banget loh, Rek. Kemarin aku nyoba makan pakai mie ini. Aku jadiin mie kayak mie pedas level gitu. Itu rasanya enak, mie-nya enak, kenyal kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan ya. Sawinya dulu. Ini ada. Enak banget. Ini mie-nya ya, serius enak banget mie-nya. Baterainya mau habis nih, tuh merah. Aku udahin dulu ya. Vlognya ntar lagi kita lanjut karena vlognya masih berlanjut. Aku mau cas kameranya dulu, oke? Bye.
Mumpung dedek bayiku lagi tidur, jadi aku mau nyempetin buat skincarean dulu. Ini aku pakai skincare, rangkaian skincare dari Scarlett Whitening karena aku ngerasa cocok banget pakai ini. Aku udah pakai beberapa bulan dan hasilnya memang sangat-sangat memuaskan. Oke Re, aku udah mandi ya barusan sambil ngecharge baterai kamera. Jadi aku mandi dulu mumpung anakku lagi tidur yang bayi. Jadi sekarang aku mau lanjut, mau skincarean dulu mumpung dia lagi tidur sambil mau cerita-cerita ke kalian. Oke? Tapi kalau sebelum skincarean jangan lupa cuci muka dulu ya. Jadi aku udah cuci muka pakai dari ini facial washnya Scarlett. Ini aku beli baru lagi karena yang kemarin udah habis. Karena aku ngerasa cocok aja pakai produknya Scarlett, nggak bikin kulit aku kering. Oke, lanjut ya. Aku mau cerita-cerita tentang apa ya yang enak ya. Oke, aku mau cerita zaman aku kerja di Taiwan dulu. Kenapa aku nekat banget kerja ke Taiwan padahal anakku, Sila ya, anakku yang pertama itu masih umur 2 bulan. Sambil skincarean, oke? Nah, awalnya tuh gini ya, sebenarnya aku nggak ada niatan buat ke luar negeri gitu ya. Cuma aku tuh ngelihat suami aku tuh kerja, ya namanya apalagi kalau jujur aja ya, kerjaan itu kalau nggak ada orang dalamnya tuh susah banget buat masuk ke pabrik atau ke tempat kerja dimanapun itu. Jujur aja, kan memang aku udah mulai aku lulus SMA, sebelum aku nikah sama suamiku tuh aku coba buat nyari kerjaan, naruh lamaran di pabrik-pabrik kayak gitu ya. Dan itu nggak ada yang manggil sama sekali. Terus ada temen aku yang kerja satpam gitu di salah satu pabrik tersebut, dia bilang, kamu naruh lamaran juga ya di sini ya? Iya gitu. Terus tapi dia tuh masih baru aja gitu, baru kerja di situ, nggak nyampe, baru beberapa bulan gitu lah katanya. Dan dia itu kerjanya pun nggak bisa langsung masuk karena harus memang ada yang kenal kayak gitu ya. Nah tapi ya aku positif thinking aja, aku taruh di situ tapi nggak masuk. Terus habis itu singkat cerita sampai aku nikah sama suami aku, kita itu kerja bareng di pabrik kayu ya. Itu pun ada tetangga yang kenal yang kerja di situ. Kok dingin gini efeknya ya pakai toner ini, Brightly Essence Toner dari Scarlett. Dingin banget. Ada glutathione, natural vitamin C, niacinamide with hazel extract, grape water, jeju propolis extract, allantoin. Efeknya dingin banget di kulit aku. Ini dipakai setelah cuci muka. Oke, lanjut. Nah, jadi aku masuk ke pabrik itu atas bantuan tetangga aku. Kerja deh kita berdua di situ ya, di pabrik itu. Terus kita bilang juga kalau kita ini suami istri. Jadi kalau memang ada sip-sipan karena kita pakai sepeda motornya itu cuma satu, kita minta tolong kalau sipnya tuh dibarengin terus gitu ya. Maksudnya kalau sip pagi tetaplah pokoknya kerjanya bareng, sip pagi atau sip malam kayak gitu. Nah, singkat cerita lagi, itu juga aku udah keluar dari rumah ya, udah ngekos sendiri gitu, nggak kumpul sama orang tua. Terus habis itu aku sama suamiku tuh kerja di pabrik kayu tersebut yang bayarannya itu jauh dari kata UMR karena memang di situ gajinya tuh nggak UMR gitu ya, nggak ngerti juga lah aku, pabrik kayu gitu. Jadi kita kerja berdua di situ. Tapi aku kerjanya nggak sampai lama, alias cuma sekitar 2 mingguan karena aku waktu itu sering jatuh sakit. Mungkin karena nggak kuat juga ya, namanya juga di pabrik kayu. Waktu itu aku dapat bagian ngamplas gitu lah ya, ngamplas almari kayak gitulah. Pabrik itu memproduksi kayak lemari, bupet, terus pokoknya yang dari kayu-kayu gitu deh pokoknya. Terus habis itu, nah aku ngerasa sampai akhirnya aku tuh pingsan ya, karena kan kerjanya tuh sip pagi. Kalau sip pagi tuh masuknya jam 7, pulangnya kadang jam
4, kadang jam 5 sore kayak gitu. Terus kalau masuk shift malam juga gitu, masuknya jam 7 malam, pulangnya kadang jam 5 subuh, kadang jam 6 pagi kayak gitu. Nah, berselang dari itu aku kerja udah dapat 2 mingguan, aku tuh pingsan ya. Pingsan mungkin karena pertama aku nggak kuat sama baunya, karena di situ bau thinner, terus banyak bau serbuk kayu juga. Meskipun udah pakai masker tapi tembus lah ya, namanya juga di ruangan kayak di ruangan yang memang banyak debunya kalau menurut aku ya. Nah habis itu apa namanya, terus udah aku sampai pingsan, aku nggak dibolehin sama suami aku kerja kayak gitu. Ya udahlah kamu di rumah aja istirahat kayak gitu. Gila, ini serum aku mau habis ya. Mau habis serumnya, nggak apa-apa deh, tapi aku udah stok. Nah sampai waktu aku pingsan itu sampai dianterin ke puskesmas sama si itunya, apa kayak supervisornya pabrik gitu loh gitu. Terus habis itu aku nggak diizinin kerja sama suami karena takut kenapa-kenapa gitu sama aku ya. Dan lagi aku juga sempet curiga juga sih, kok kayaknya badan aku nih nggak kayak biasanya gitu ya. Terus abis itu setelah di rumah aku ingat-ingat lagi, aku juga lagi telat head gitu. Terus aku cek deh, aku beraniin beli test pack. Sambil waktu itu aku mau ambil gaji aku ya, karena 2 minggu kerja. Jadi aku disuruh datang ke kantor untuk ngambil gaji aku. Jadi di situ aku digaji berapa ya, kalau nggak salah dapat berapa gitu aku lupa juga. Terus si supervisornya tuh bilang gini, Mbak, kalau sampean nggak kuat kerja di bagian ngamplas, sampean bisa komputer nggak? Bisa sih, maksudnya bisa laptop nggak? Bisa. Sampean aku masukkan kerja di bagian admin aja gimana kayak gitu. Aku tanyain dulu ya ke suami aku bilang kayak gitu. Terus habis itu aku tanya pulang dari aku ambil gaji itu, aku beli test pack deh di pasar. Habis itu aku cek, aku coba tes di rumah, dan ternyata aku lagi ngisi, lagi hamil sila, dan aku kayak yang kaget banget gitu ya. Terus habis itu waktu suami aku pulang, aku bilang ke dia kalau aku lagi hamil. Terus biasanya aku ke Bu Bidan gitu, aku tanya, Bu Bidan ini beneran apa enggak sih kayak gitu. Ternyata ya benar aku lagi hamil. Oke lanjut. Nggak selang lama dari situ suami aku tuh sampai aku hamil berapa bulan ya, 7, sampai aku hamil 7 bulan, dia pikiran untuk pindah ke tempat lain. Soalnya maksudnya kerjaannya tuh pindah ke pabrik lain, soalnya di situ gimana ya, gajinya tuh udah gajinya jauh dari kartu UMR, terus juga mundur-mundur terus. Biasanya yang seharusnya gajian tanggal 12 tuh diundur jadi tanggal 17, kadang jadi tanggal 20 kayak gitu. Pokoknya mundur-mundur gitu lah, nggak jelas gitu lah. Nah terus dia pindah, dapat kerjaan di tempat lain, dan sama juga di kali ini di pabrik triplek ya, pokoknya masih berbau kayu. Dan kalau memang di pabrik di pabrik yang UMR itu memang masuknya tuh agak susah juga kalau nggak kenal, sama seleksinya tuh lebih ketat gitulah ya. Nah kalau udah terus dia masuk ke situ, kerja dapat seminggu kalau nggak salah, terus aku melahirkan. Nah di bulan-bulan pertama aku melahirkan itu aku nggak ada kepikiran buat mau kerja ke luar negeri gitu ya. Terus setelah selapanan anakku itu ada tetangga aku gitu baru pulang dari Hong Kong. Awalnya aku nggak ke Taiwan ya, maunya ke Hong Kong. Ada tetangga aku, dia tuh udah kerja berapa tahun, 10 tahun kalau nggak salah di Hong Kong itu. Dan satu majikan dia di sana tuh kayak ngerawat anak itu ya, ngasihin makan lah kayak gitulah, pokoknya nganter sekolah, nganter dia les, pokoknya nemenin itu anak lah ya. Nah katanya dia udah capek, pengen usaha aja di rumah. Kebetulan dia sudah punya rumah dan punya kolam lele gitu. Dia mau fokus usaha ternak ikan lele kayak gitu.
Nah dia tuh nawarin aku gitu kalau mau gitu ya. Padahal posisi itu aku baru melahirkan, dapat 40 hari, masih 40 hari gitu ya. Ini tanpa sepengetahuan suamiku pertamanya ya. Terus habis itu aku bimbang lah ya, bingung gimana anak masih baru lahir. Tapi aku juga mikir, kasihan suamiku juga, kerjanya itu sampai malam-malam, lembur-lembur, itu pun seminggu digaji 6 hari ya, 6 hari kerja tuh digaji. Kalau sampai lembur tuh 375 kayak gitulah, 6 hari kerja gitu ya, hari minggunya libur. Nah habis itu aku mikir-mikir, kalau kayak gini caranya kapan ya aku bisa punya rumah sendiri. Nah sebenarnya aku tuh memang dari awal deket sama suamiku aja, kita memang udah punya cita-cita kepingin punya rumah sendiri kayak gitu. Nah terus lama kelamaan aku tuh pikiran tuh bimbang ya, gimana ya, apa nunggu anakku besar apa gimana kayak gitu. Dan pada akhirnya itu tetangga aku telepon ke majikannya kalau dia tuh bilang udah nemu ganti buat dia kerja di sana, buat gantiin dia kerja di sana kayak gitu. Nah aku bilang sama suamiku, aku nggak bakalan aneh-aneh kok di sana, aku bilang kayak gitu ya. Aku nggak bakalan nyeleneh kok, aku niat kerja bantu kamu, aku kepingin punya rumah buat kita sama anak-anak kita kayak gitu. Dan dengan sebenarnya dia berat hati juga sih ya mau ngizinin, karena pada waktu itu kan aku baru melahirkan. Ya sudahlah, dia bilang oke lah, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi beneran ya, uangnya ditabung, kamu jangan dihambur-hamburin buat hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Oke. Dan di situ aku udah make packing semua keperluan yang mau aku bawa. Baju cuma bawa beberapa aja, cuma bawa tas tenteng, tas haji itu loh. Nah bawa itu aku sambil bawa dokumen. Terus abis itu aku bilang ke tetangga aku, suamiku ngizinin, oke deh. Terus dia tunggu 2 hari lagi ya kabarnya gitu. Nah habis itu udah 2 hari dia tuh datang ke rumah, dia bilangnya katanya nanti majikannya takut nggak cocok sama kerjaan aku, soalnya kan dia udah 10 tahun. Kayak dia tuh kayak yang bimbang gitu, antara dia kepingin balik lagi, antara dia kepingin balik sama dia pingin tinggal di Indo kayak gitu. Dia orang gimana sih, sedangkan aku sudah yang beneran siap ready to go gitu ya. Terus habis itu lama kelamaan dia bilang ya udah mbaknya lebih baik proses di PT aku aja, nanti aku kasih alamatnya, mbak berangkat sendiri. Hello, sedangkan aku orangnya nggak pernah pergi jauh ya kemana-mana, terus aku disuruh berangkat sendiri. Pikiran udah nggak karuan, ntar aku dijemput orang yang salah, nanti aku dijual belikan, kayak perdagangan manusia gitu, kayak aduh nggak deh. Ya udahlah, akhirnya aku batalin dia tuh yang ke Hong Kong. Nah ibuku punya temen yang ex Saudi, terus dia tuh kerja di Taiwan. Terus coba deh ibu tuh inbox temennya, dia dulu prosesnya kayak gimana, ditanya. Karena aku udah tekad, aku udah bulat ya, udah bulat banget, aku pengen cepetan kerja biar bisa punya rumah sendiri kayak gitu. Abis itu dapatlah info untuk kerja ke Taiwan. Aku tanpa sponsor ya, tanpa ada orang yang ngedampingin. Aku berangkat ke sana diantar suamiku. Aku cuma bawa berkas-berkas sama baju seadanya. Nah, akhirnya aku berangkatlah ke Singosari tempatnya. Di sana di PT itulah pokoknya. Aku berangkat ke sana. Terus diproses di sana. Aku prosesnya kurang lebih selama 4 bulan ya, karena waktu itu memang diwajibkan buat Finger online kayak gitu, sambil belajar ngomong bahasa Mandarin, terus masak juga, gimana caranya ngerawat bayi, gimana caranya ngerawat orang tua, yang pokoknya kayak gitulah ya, sekolah lah istilahnya. Nah sampai di situ aku 4 bulan, berarti usia anakku 6 bulan dong. Nah waktu aku mau terbang, mungkin besoknya ya, jadi aku minta tolong buat 1 minggu sebelum terbang suamiku jenguk aku dulu, karena dia waktu aku mau terbang tuh dia nggak bisa jenguk, soalnya dia kerja kayak gitu ya. Nanti buat beli susu anaknya apa kayak gitu kan, waktu itu kan aku masih belum punya penghasilan ya kan, jadi cuma bergantung sama suamiku buat beliin susu anak. Aku minta orang tua aku bawa bayiku
ke, aku punya fotonya, ini fotonya di sini ya, aku bakal kasih tahu ke kalian ini fotonya sebelum aku terbang. Nah di situ perut aku kelihatan agak besar ya, karena di situ aku masih pakai yang namanya korset sama gurita, karena aku takut gimana ya, posisi aku baru melahirkan gitu, tapi aku senekat itu kayak gitu. Bismillah, Bismillah, semoga kalau memang ini rezekiku ya Allah, kasih aku majikan yang baik, kasih aku kerjaan yang baik dan gaji yang lancar kayak gitu. Ya udah, orang tua aku datang, terus juga sambil bawa anak aku, terus keesokannya aku terbang deh ke Taiwan. Itu waktu aku di pesawat tuh ya kayak yang gini, ya Allah, ini beneran aku mau kerja ke negara orang, kira-kira aku nanti betah nggak ya. Dan aku berangkat itu langsung waktu terbang tuh kayak yang yes, kayak gimana gitu ya, kayak ya gimana ya, karena memang keadaan, bukannya aku tega mau ninggalin anak aku gitu, enggak, karena memang keadaannya nggak memungkinkan gitu loh. Jadi sedih kalau ingat-ingat yang dulu. Ya alhamdulillahnya aku nyampe di Taiwan itu, alhamdulillahnya tuh aku dapat majikan yang baik. Sampai sekarang pun aku masih berkomunikasi baik banget dengan mereka gitu. Itulah ya singkat ceritaku ya ampun, sampai nangis aku kalau inget-inget itu deh. Karena memang perjuangan banget ya, kepingin punya rumah ini, meskipun rumahku ini belum 100% jadi gitu ya, tapi alhamdulillah aku bersyukur banget. Ini hasil aku sama suamiku kerja berdua. Itu udah deh, lain kali aku cerita lagi ya. Ini sambil skincarean nih, kulit aku jadi glowing gitu loh. Oke, tadi kalian kalau penasaran ya, aku tadi tuh pakai skincarean apa sih? Aku pakai rangkaian skincare dari Scarlett Whitening. Ini baru aku beli ya, soalnya yang kemarin udah habis. Ini baru stok lagi. Terus kalau yang glow opening serumnya ini tinggal separuh, tinggal sedikit kayaknya, belum kebeli. Yang aku stok lagi tuh yang ini, Brightly Ever After sama Brightly. Ini yang day cream sama yang night cream, karena memang aku cocok pakai itu. Karena yang ini tinggal sedikit nih, ini tinggal sedikit, jadi aku nambah lagi kayak gitu. Terus sama serumnya juga, yang serum yang ini tinggal sedikit juga nih, tuh tinggal sedikit tuh, jadi aku nambah lagi. Jadi aku nambah lagi serumnya. Oke lah ya, sekian dulu lah ya. Kalau kalian pengen tahu buat pembelian rangkaian produk Scarlettnya, kalian bisa cek link yang ada di description box aku, karena memang ini cocok buat apa, kulit yang, kalau yang Brightly Essence Brightly Ever After ya, yang rangkaian Brightly ini, yang brightening ini cocok untuk kulit kayak yang kulit kering, karena memang aku cocok banget. Ini nggak bikin kulit aku kering kayak gitu ya, terus juga bikin kulit aku jadi lebih sehat dan kenyal. Ada yang varian brightening, ada yang acne. Jadi buat kalian yang jerawatan jangan khawatir, karena Scarlett juga ngeluarin produk buat kalian yang kulitnya berjerawat. Nah ini kok banyak banget sih mbak, rangkaian produknya. Terus cara makainya gimana? Gampang banget kok rek. Ini pertama kalian cuci muka dulu ya, pakai yang facial wash, brightening facial wash. Kalau udah selesai pakai itu, kalian pakai tonernya. Kalau udah selesai pakai toner, lanjut pakai serum yang Brightly Ever After serum. Terus dilanjut pakai yang glow opening serum. Terus pakai yang day cream gitu. Kalau malam udah selesai mandi, kalian cuci muka. Hampir sama sih rangkaian urutannya ya. Kalian cuci muka, terus habis itu pakai tonernya, terus pakai serumnya. Pakai ini, 2 serum ini, sama pakai yang night cream kayak gitu, biar kulitnya kelihatan glowing dan sehat. Ini memang kulit aku, karena mungkin aku dulu nggak pernah pakai skincare ya zaman sekolah. Kalian tahu kan ya, kalau sekolah itu
panas-panas kayak gitu, udah nggak pernah pakai skincare, jadinya kulitnya belang deh, terus banyak yang namanya bintik hitam. Ini udah berkurang loh, karena aku sempat laser di Taiwan dulu, tapi semenjak pakai rangkaian dari Scarlett ini, aku ngerasa kulitku jauh lebih sehat, kenyal, dan juga kelihatan lebih glowing meskipun di rumah aja. Aku tuh kadang males banget ya pakai yang namanya makeup tebel kalau di rumah ya, mungkin cuma skincarean aja tuh, cuma skincarean aja, kadang pakai lip cream gitu aja udah. Tapi kalau lagi mood, aku paling pakai bedak padat sama blush on sama lip cream pengalis gitu, tipis-tipis gitu aja sih. Oke lah ya, sekian dulu untuk video kali ini. Udah masak-masak mie ayam sambil cerita-cerita juga, sambil skincarean juga. Jadi buat kalian yang kepengen beli rangkaian produk Scarlett, jangan lupa dicek linknya di description box aku. Link pembelian ada di description box karena yang asli hanya ada di situ, di bawah ini ya. Oke lah ya, sekian dulu ya video kali ini. Semoga vlog aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Siapa tahu kalian mau ngambil resepnya, atau kalian mau ngambil itunya, apa maksudnya, pelajaran untuk kehidupan, gimana ya. Kalau kalian suka dengerin aku cerita masa lalu aku ya, kalian boleh komentar di bawah, atau kalian kepingin request masakan apa, resep apa. Kalau aku sempat ya, insya Allah aku bakalan bikinin buat kalian kayak gitu. Oke lah ya, itu bayi aku udah bangun, jadi aku harus lanjut buat itu gendong itu bayi. Mungkin dia lapar, kan ini udah siang, waktunya dia makan siang juga. Aku tutup dulu videonya, vlog kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah setia nemenin aku sampai subscriber aku sampai berapa ini udah. Insya Allah lain kali ya, kalau aku rencana mau bikin giveaway gitu, tapi nggak sekarang, ditunggu aja. Pokoknya kalian ikutin terus video-video aku. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.